Halo guys, nama saya Sefania Boyo dari Fakultas Teknik Program Studi Sipil Universitas Katolik de la Salle Manado. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang konsep penataan dan kajian pengembangan kawasan pesisir pantai di daerah Bitung, Minahasa, Minahasa Utara, dan Manado. Kita masuk dalam definisi pantai dan pesisir. Pantai dan pesisir merupakan satu kesatuan, namun memiliki pengertian masing-masing yang berbeda. Pantai merupakan bagian dari sebuah pesisir. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pantai dan pesisir terpanjang di dunia, yaitu sekitar 81.000 km. Pengertian pantai. Pantai adalah suatu barisan sedimen atau endapan yang muncul mulai dari garis air terendah sampai ke tebing atau sampai ke zona dengan tumbuhan permanen. Sedangkan pesisir adalah tanah atau daratan yang berbatasan dengan laut. Batas daratan yang dimaksud yaitu sampai dengan daratan yang tidak kena laut. Pesisir mencangkup tebing pantai, bukit, dan daratan pantai yang membentuk sebuah tepi pulau. Kita masuk di tempat tinjauan yang pertama yaitu Pantai Pal di Desa Marinsou, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini mencangkup 3 faktor yaitu dari investor, dari pemerintah, dan dari masyarakat. Kita masuk dalam faktor yang pertama yaitu dari investor. Perencanaan, penataan, dan kajian pengembangan di kawasan pesisir pantai di Pantai Pal, Desa Marinsou, Kecamatan Likupang Timur, bisa dibuatkan kafe atau cottage, di mana pada zaman sekarang para pengunjung dan peminat untuk pergi ke tempat wisata itu semakin pesat, di mana jika kita membuat kafe atau cottage itu lebih menarik perhatian para wisatawan, dan pastinya itu membuat keuntungan lebih banyak bagi para masyarakat yang tinggal di pesisir pantai di sana. Kita masuk dalam faktor yang kedua yaitu faktor pemerintah. Pemerintah membuatkan akses jalan kepada mereka. Dan faktor yang ketiga yaitu masyarakat. Mata pencarian mereka sesuai dengan pengunjung yang datang. Berikut ini adalah hasil wawancara saya dengan masyarakat yang ada di Pantai Pal, Desa Marinsou tersebut. Untuk sekarang yang pemerintah buat akses jalan. Pendapatan tergantung dari tamu. Banyak tamu pendapatan tentu banyaknya. Pencarian jual makanan, pisang goreng, sama menu-menu begitu kan? Semua menu. Sekarang kita masuk di tempat tinjauan yang kedua, yaitu Pantai Malalayang, terletak di Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Kita masuk dalam faktor yang pertama yaitu investor, penataan kawasan pantai dan penataan village. Faktor yang kedua yaitu pemerintah yang mereka berikan kepada masyarakat yaitu UMKM, Dinas Koperasi. Dan faktor yang ketiga yaitu masyarakat, mata pencarian mereka yaitu kuliner dan juga nelayan. Berikut ini adalah hasil survei kami dan sekaligus juga wawancara kepada salah satu masyarakat yang berada di pesisir pantai tersebut. Mata pencarian di pesisir pantai ini
kita masuk dalam tempat tinjauan yang ketiga, yaitu Pantai Kalasei di Kabupaten Minahasa. Faktor yang pertama yaitu investor. Membuat resto, perbanyak gazebo dan akses jalan. Karena di sana jika kita membuat resto, maka pengunjung akan lebih banyak yang datang ke sana. Karena selain kita makan di sana, kita juga bisa melihat pemandangan pantai. Dan kenapa harus memperbanyak gazebo? Karena kebanyakan pengunjung, terutama anak muda, lebih suka duduk di tempat seperti itu. Faktor yang kedua yaitu pemerintah. Yang pemerintah berikan kepada masyarakat di situ yaitu jalan dan taman. Tetapi akses jalan yang mereka berikan itu belum terlalu bagus, jadi bisa masuk dalam salah satu program penataan jalan agar lebih bagus lagi, agar para wisatawan lebih tertarik untuk datang ke tempat itu. Faktor yang ketiga yaitu masyarakat. Mata pencarian mereka di situ yaitu kuliner. Mereka menjual berbagai makanan, termasuk batagor, siomay, dan sebagainya. Kenapa dinamakan Pantai Siomay? Karena yang menjadi ciri khas atau menu utama di situ yaitu siomay pastinya. Berikut adalah hasil dokumentasi yang saya ambil. Mohon maaf karena saya tidak mengambil video karena pada saat itu banyak pengunjung yang datang, jadi mereka tidak mau diwawancarai. Hewan yang keempat yaitu Pelabuhan Bitung yang terletak di Jalan DS Semolang, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Faktor yang pertama yaitu investor. Penataan kembali daerah penjualan dan tentang kebersihan. Karena di sana daerah penjualannya sudah tidak teratur dan soal kebersihan juga sudah tidak terkontrol dan sudah tidak terkoordinir. Banyak sampah-sampah yang berserakan di mana-mana. Faktor yang kedua yaitu pemerintahan. Yang pemerintah berikan kepada mereka yaitu akses jalan. Sedangkan faktor yang ketiga yaitu masyarakat. Mata pencarian mereka mulai dari berdagang atau pedagang dan nelayan. Berikut adalah hasil dokumentasi yang saya ambil, tapi mohon maaf karena tidak merekam karena situasi dan kondisi pada saat itu kurang pas. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan pengucapan kata, saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.